Santapan Harian Jumat 31 Oktober 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-36. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu menerangi langkah kami di tengah gelapnya dunia. Firman-Mu menuntun dan menguatkan kami di kancah pergumulan dalam dunia ini. Firman-Mu ada dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah bagi kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bilangan 36 ayat 1-9. Kepala-kepala kaum keluarga dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, mendekat dan berbicara di depan Musa serta para pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Selafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan diambil dari milik pusaka bapak-bapak kami, dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan diambil dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, dan akan diambil dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang menyukai mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel masing-masing harus memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel masing-masing harus memegang milik pusakanya sendiri. Sahabat Santapan Harian, hukum yang utama atau primer adalah hukum yang tidak boleh diubah. Tetapi untuk hukum sekunder, ada ruang untuk perubahan. Hal itu seperti yang kita lihat dalam nas hari ini. Anak-anak perempuan Zelafehat dari suku Manasye datang kepada Musa, meminta warisan tanah ayahnya yang meninggal tanpa anak laki-laki untuk diberikan kepada mereka. Musa bertanya kepada Allah dan Allah setuju. Kemudian kepala-kepala kaum keluarga dari Bani Gilead dari suku Manasye datang bertanya kepada Musa perihal anak-anak perempuan Zelafehat tersebut jika menikah dengan orang di luar kaumnya. Pertanyaan kepala-kepala keluarga Bani Gilead itu ingin memastikan bahwa kepemilikan tanah pusaka mereka akan jatuh di luar kaum mereka, yang berarti melanggar salah satu hukum utama Allah tentang tanah.
Sesuai dengan titah Tuhan, Musa kemudian memberikan hukum bahwa anak perempuan yang mewarisi tanah boleh kawin dengan siapa saja yang menyukai mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Alasannya adalah karena milik pusaka tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel masing-masing harus memegang milik pusakanya sendiri. Kita dapat melihat bahwa hukum primernya adalah tanah atau milik pusaka Israel tidak boleh keluar dari kaum masing-masing. Untuk itu, diberikan hukum sekunder bahwa warisan milik pusaka hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki dengan tujuan mendukung hukum utamanya. Tetapi, karena warisan pada anak lelaki adalah hukum sekunder yang berarti ada ruang untuk perubahan, maka ditambahkan bahwa ketika seorang meninggal tanpa anak laki-laki, maka warisan dapat diberikan kepada anak perempuan, supaya hukum utamanya tidak dilanggar. Kemudian Musa memberi aturan bahwa anak perempuan yang mewarisi tanah harus menikah dengan orang sekaumnya. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengenali hukum mana yang primer dan mana yang sekunder. Hukum primer tidak dapat kita ubah, sedangkan hukum sekunder lebih luas dan dapat kita ubah jika diperlukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hukum-Mu yang memberikan petunjuk dan arah dalam hidup kami. Bantu kami untuk memahami dan menghayati setiap perintah-Mu dengan segenap hati. Ajarilah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam cinta dan kasih Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.